Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo, NIM 19932020004. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dosen pengampu Ibu Tik-Tik Dewi Sartika, SSI MT. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang manajemen bisnis, rekreasi, dan liburan. Yang pertama, bisa kita lihat ada materi. Materi yang akan saya sampaikan ada poin pertama ada destination management untuk. Poin kedua ada leisure dan rekreasi. Poin tiga yang terakhir ada outdoor recreation model. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 17 gambar dari 1 sampai 17. Di sini memiliki gambar yang berbeda-beda. Gambar yang berbeda-beda ini memiliki arti dan maknanya sendiri. Selanjutnya ada destination management Unto. Unto merupakan suatu badan organisasi di bawah PBB yang menangani isu-isu pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor yang berdampak besar terhadap pengembangan di suatu negara. Jadi PBB ini memiliki di bawah anggotanya masing-masing. Salah satunya organisasi di bawah PBB ada UNTO, ada UNESCO, ada WHO. Yang kedua, PBB menetapkan 17 Sustainable Development Goals yang diharapkan dapat diadopsi atau dilakukan di negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Indonesia masuk anggota PBB, yaitu anggota tidak tetap. Yang ketiga, ada sektor pariwisata yang erat kaitannya dengan SDG, yaitu terdapat pada nomor 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nomor 12 bisa kita lihat tentang produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dan nomor 14 tentang kehidupan di bawah air. Kehidupan di bawah air ini bisa kita ambil contohnya seperti ikan, seperti terumbu karang, dan sebagainya. Di sini selanjutnya ada destination management atau manajemen destinasi wisata. Adalah manajemen semua elemen yang akan membangun destinasi wisata, mulai dari attraction, amenities, akses, marketing, dan printing. Oleh karena itu terdapat 5 pilar yang dijadikan acuan agar destinasi dapat berjalan dengan baik dan kompetitif. Yang pertama di sini ada tata kelola. Tata kelola ini bagaimana cara pengelola wisata itu mengelola wisatanya agar wisatanya bisa tetap terjaga, agar wisatanya bisa tetap baik, agar wisatanya tidak tetap rusak dan bisa menjadi pariwisata yang berkelanjutan untuk bisa diteruskan oleh anak cucu kita nanti. Yang kedua ada inovasi. Inovasi ini bagaimana kita harus mempunyai pemikiran yang inovasi, baik itu oleh pengelola sendiri, entah itu oleh masyarakat, atau bisa juga dengan pemerintah. Bagaimana wisata ini agar tidak bosan, pariwisata ini agar tidak jenuh untuk dilihat dan tidak bosan untuk dikunjungi. Kita harus bisa berpikir, bisa kita tambahkan dengan spot foto, taman bermain anak, atau mainan-mainan anak. Yang ketiga, ada teknologi. Di setiap tempat wisata wajib menggunakan teknologi. Kenapa? Agar teknologi dan pariwisata ini bisa balance, bisa seimbang. Agar pariwisata dengan bertambahnya waktu tidak ketinggalan. Adanya teknologi salah satunya bisa mengurangi kemacetan saat puncak wisata di suatu tempat atau di suatu daerah. Selanjutnya ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini sangat penting karena untuk bisa datang ke suatu tempat wisata kita harus membuat jalan yang jelas, akses yang bagus, terus mudahnya untuk menuju ke tempat wisata itu. Dan selanjutnya keberlanjutan. Keberlanjutan ini bagaimana kita semua bisa sadar diri pariwisata ini agar bisa menjadi pariwisata yang berkelanjutan, agar bisa diteruskan oleh anak-anak yang memang akan meneruskan pariwisata ini. Jadi kita harus membuat peraturan-peraturan yang bisa diikuti oleh peserta ataupun pengelola pariwisata itu sendiri. Selanjutnya ada
leisure, dan rekreasi. Leisure berasal dari kata leisure yang artinya diperkenankan, adalah waktu luang atau waktu bebas di mana ia tidak ada kewajiban untuk dikerjakan. Waktu di luar pekerjaan dan keharusan seperti mandi, makan, dan tidur. Beberapa motivasi yang mendorong adanya leisure waktu luang yaitu relaksasi, keluar dari rutinitas pekerjaan, bertemu orang-orang baru, aktualisasi diri, menghabiskan waktu. Biasanya ini ketika seorang pekerja mengambil cutinya untuk liburan yang dimana tidak memikirkan apapun, dia hanya memikirkan liburan kemana yang ingin dia tuju dan untuk menyegarkan pikirannya. Yang kedua, sedangkan rekreasi yang juga berasal dari bahasa Latin recrear, yaitu menciptakan lagi atau menyegarkan kembali pikiran, tubuh, dan jiwa atau mental seseorang. Sederhananya, rekreasi adalah aktivitas di mana seseorang terlibat pada masa luangnya dan mendapat pengalaman dari aktivitas yang dilakukannya, paling tidak untuk mengistirahatkan tubuh. Oleh karena itu, penyedia jasa wisata harus fokus pada kebutuhan-kebutuhan pengunjungnya seperti hiburan agar dapat memenuhi ekspektasi dan pengalaman pengunjung. Biasanya orang-orang ini yang memang banyak beban di saat kerjaannya dan dia ingin jalan-jalan dan tidak ingin repot. Biasanya orang-orang ini telah mendaftarkan dirinya untuk liburan dan mengikuti travel-travel yang sudah disediakan. Dia tidak perlu memikir rundown acaranya, dia tidak perlu memikirkan tujuan wisatanya kemana, dan dia tidak perlu memikirkan dia ke sana naik apa, tidur di mana, dan sebagainya. Biasanya di sini sudah dipenuhi oleh peserta-peserta yang ingin liburan dengan tidak merepotkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada outdoor recreation model. Outdoor recreation yaitu pengalaman rekreasi yang didapatkan dari kegiatan rekreasi yang terjadi di luar ruangan seperti alam dan bergantung dengan lingkungan alam. Jadi kegiatan adalah cara untuk mencapai pengalaman yang diinginkan. Biasanya salah satunya adalah contoh mendaki gunung, menelusuri curug ataupun goa. Di sini benar-benar ruang lingkupnya alam dan bergantung dengan lingkungan alam itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat natural environment, activity, dan experience. Selanjutnya ada outdoor recreation experience model. Di sini ada input pengunjung, ada pilihan rekreasi, ada outcome diharapkan, motivation dan preference seperti lelah dengan kerjaan di kantor atau tugas sekolah yang menumpuk dan ingin menyegarkan dan menenangkan pikiran. Biasanya liburan, kita berkunjung kemana dan tidak ingin repot, kita bisa mengikuti trip-trip dari travel-travel yang sudah disediakan. Selanjutnya ada activity setting and companions seperti jalan activity di hutan yang sepi atau sendiri. Biasanya di sini salah satu contoh liburannya adalah mendaki gunung, berjalan di tempat wisata hutan pinus, menelusuri gua, dan sebagainya. Yang terakhir ada recreation experiences seperti pengelola atau penyedia jasa memberi peluang pengalaman relaksasi dan tenang. Biasanya di sini pengelola atau penyedia jasa yaitu travel bekerja sama untuk menarik pengunjung agar bisa datang ke tempat wisata atau pariwisata itu sendiri. Selanjutnya dari sudut pandang manajer. Di sini ada planning, travel, recollection, dan on-site. Peluang untuk menawarkan jasa perencanaan perjalanan. Biasanya di sini travel menawarkan jasa perencanaan perjalanan untuk seseorang yang ingin liburan. Selanjutnya ada penyedia transportasi massal dan alternatif di dalam area wisata alam. Salah satunya bisa kita ambil di Bromo. Di sini telah disediakan jeep di dalamnya agar tidak menaiki angkutan manapun selain angkutan itu. Yang ketiga ada disediakan souvenir, brosur atau newsletter yang dilengkapi dengan link email dan website serta kontak yang dapat dihubungi. Salah satunya agar pengunjung dipermudah jika ingin ke sini atau jika tersasar bisa menghubungi siapa dan bisa memiliki souvenir yaitu oleh-oleh kenangan bahwa pengunjung ini telah berkunjung ke sini. Ciri khasnya. Yang terakhir ada dinas menyediakan staf pemberi informasi di stasiun kereta dan pelabuhan misalnya.
Biasanya di sini kalau kita ingin nyebrang dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir adalah perkuliahan ini berada di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Program Studi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dari presentasi ini. Sekali lagi, kurangnya mohon dimaafkan. Jika memang ada lebihnya bisa diambil. Terima kasih kepada dosen pengampu saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.